Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah dengan Dia berikannya petunjuk dan beragam sarana untuk kesempurnaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mengikuti petunjuknya, siapapun dijamin tidak akan tersesat jalan dan tidak pula sengsara. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Petunjuk Allah berupa amalan-amalan syariat, baik yang berupa perintah maupun larangan, adalah semata-mata demi kebaikan manusia yang mengimaninya. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha samuk fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu." Jika engkau mendengar Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maka persiapkanlah pendengaranmu, fokuskanlah pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang." Hanya saja sayangnya terkadang sebagian manusia memandangnya dengan sudut pandang atau perspektif manusiawi, bukan perspektif ilahi. Ia menganggap sebagai pembebanan atau pengekangan. Sebagai contohnya adalah panggilan haji dan umrah. Sebagian dari kaum muslimin ketika mendengar seruan untuk haji atau umrah, maka yang segera terlintas dalam benak mereka adalah biaya, pengeluaran atau uang. Dan yang kedua, kosakatanya adalah mahal, di luar jangkauan. Bagi yang merasa dirinya fakir atau melarat, tidak memiliki biaya, haji umrah hanya sebatas impian saja. Bagi yang merasa dirinya memiliki harta, merasa sayang karena hartanya akan berkurang. Realitasnya bahwa hikmah dari syariat haji dan umrah ini bertolak belakang dari apa yang mereka persepsikan. Bagi yang melarat dan merasa tidak kuat, akan dimampukan dan dihilangkan kemelaratannya. Bagi yang punya dan merasa harta itu adalah miliknya hingga sayang untuk mengeluarkannya, akan diganti semua dengan berlipat ganda. Setiap objek, ia akan selalu dipersepsikan sesuai dengan sudut pandang atau perspektifnya, hingga hal itu mempengaruhi fokus perhatian dan bahkan kualitas komunikasinya kepada Allah SWT. Bagi yang mempersepsikan haji umrah itu adalah sebagai pengeluaran, berapapun biaya yang akan digunakan akan dianggap mahal, hingga kesana kemari mencari yang paling murah, walaupun itu harus dengan usaha susah payah. Sedangkan bagi yang mempersepsikan haji umrah adalah sebagai potensi pendapatan yang berupa kemanfaatan tak terbatas dunia akhirat, semisal ampunan dari semua dosa, bahkan dosa besar, dihapuskannya kemelaratan dan semua problem tersolusikan, diijabah semua doa dan diberikan semua permintaan, semua biaya yang dikeluarkan diganti berlipat-lipat di dunia sebelum di akhirat, dan potensi pahala tak terbatas yang memperberat timbangan amal dan bahkan terbebas dari status kekufuran.
Sebagaimana Allah firmankan, di balik tujuan seruan itu adalah liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka yang merespon seruan Allah, panggilan ke Baitullah, adalah supaya mereka menyaksikan atau mendapat berbagai manfaat untuk mereka. Maka berapapun biaya yang akan dikeluarkan menjadi murah dan mampu diusahakan bagi yang sanggup merespon seruan Allah, karena biaya itu hanya diwajibkan untuk seumur hidup sekali, hingga masih lebih murah jika dibandingkan dengan anggaran biaya yang harus dikeluarkan selama hayat untuk makan atau jajan, pakaian, untuk tempat tinggal, pendidikan, kendaraan atau transportasi, rekreasi, bahkan alhamdulillah untuk rokok, pulsa dan lain-lain. Itu jauh lebih murah. Hingga tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menyeru semua manusia untuk datang ke Baitullah, baik untuk mereka yang sudah ada pada saat itu, yang tersebar di seluruh penjuru dunia, maupun yang nanti akan ada hingga hari kiamat, yang masih berada di dalam rahim dan tersimpan di tulang sulbi. Maka saat beliau menyanggupi perintah Allah yang merasa mustahil ketika itu, seruan tersebut ternyata benar-benar Allah sampaikan kepada mereka semua. Diriwayatkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Ibrahim menaiki bukit Abu Qubais seraya berseru, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fakhujju." Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah atau Baitullah, maka kunjungilah, maka berhajilah kalian kepadanya. Menurut satu pendapat, setelah Nabi Ibrahim mengumandangkan seruan itu, dikatakan, "Fa innal jibala tawaddu'at hatta balagha saut arzal ard." Semua bukit gunung merendahkan dirinya sehingga suaranya mencapai semua permukaan bumi. Wa asma'a man fil arham wal aslab, dan Allah memperdengarkan seruan itu kepada bayi-bayi yang masih ada di dalam rahim dan di tulang sulbi. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madharin wa sajarin, dan segala sesuatu yang mendengar suaranya menjawabnya, baik bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya. Wa man kataballahu annahu yahuju ila yaumil qiyamah, dan didengar pula oleh semua orang yang telah dicatat oleh Allah bahwa dia akan mengerjakan haji sampai hari kiamat, dan jawaban mereka adalah labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi seruanmu ya Allah. Mereka semua spontan merespon seruan itu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, tanpa memikirkan dari mana biayanya dan bagaimana caranya. Allah menciptakan manusia karena satu tujuan agung, yaitu beribadah atau mengabdikan diri kepadanya. Termasuk di dalamnya adalah ibadah haji dan umrah. Dan demi tujuan tersebut, Allah telah karuniakan rezeki dalam beragam bentuk sebagai sarananya. Dan jika ternyata bagian rezeki berupa kesehatan, harta, kesempatan yang sebenarnya sudah Allah alokasikan untuk haji dan umrah kok tidak digunakan, maka akan Allah ambil juga dan akan dikeluarkan dengan cara yang tidak menyenangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah ingatkan dalam sabdanya, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Barang siapa yang sudah berkeinginan untuk haji atau umrah termasuk di dalamnya, maka hendaklah ia menyegerakan. Kenapa? Fa innahu qad yamrutul marid, karena sesungguhnya terkadang akan datang penyakit. Wa tadilul dhalla, atau kadang hilang hewan tunggangan atau hartanya. Wa ta'ridul haja, atau terkadang ada keperluan lain yang mendesak. Dan semuanya itu adalah menggunakan biaya yang ternyata mampu dikeluarkannya.
Dan semoga kita termasuk orang yang memiliki perhitungan yang cermat, hingga seruan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita segera respon, karena sesungguhnya Allah telah memberikan semua sarana untuk memungkinkan kita mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.